Selama ini kita meminta perguruan tinggi untuk melakukan berbagai macam inovasi. Mahasiswa disuruh keluar dari kelas, dosen disuruh keluar dari kelas, kepala prodi pada kerepotan semuanya, ya kan? Kita membuat pusing rektor-rektor di mana-mana melakukan perubahan yang drastis dalam waktu yang sangat pendek. Kita membuat IKU yang baru, tiba-tiba ada target-target baru yang tadinya sangat beda sama target tradisional. Tadinya semua rektor mikirnya adalah ranking, ya. Ranking kelas dunia, ranking internasional. Sekarang ada 8 IKU dan ada juga dorongan. Ada berbagai macam anggaran juga yang dikeluncurkan. Tetapi kok lucu, Kemendikbudristek meminta semua perguruan tinggi untuk bergerak cepat, tapi standarnya mengkerangkeng perguruan tinggi. Jadi di satu sisi kita mau perguruan tinggi lari cepat, tapi di satu sisi ada peraturan-peraturan yang datang dari Kemendikbudristek yang sebenarnya menarik dia ke bawah lagi. Dia mau terbang tapi kita tarik ke bumi lagi. Sebenarnya menurut saya pendidikan ya, ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibirokrasikan sebenarnya. Ya. Sebenarnya, tapi mau nggak mau, karena kita butuh akuntabilitas dalam dana pendidikan, kita harus masukkan dalam birokrasi. Tapi akibatnya, yang harus jadi tenaga pendidik menjadi birokrat. Jadi bukannya saya yakin orang-orang di atas ini banyak orang-orang baik, tapi karena terbelenggu oleh sistem yang semua menjadi angka. Sekolah sini harus memberikan angka, prestasi segala macam, laporkanlah ke daerah-daerah, laporkan ke pusat dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga fokusnya itu, anak-anak hanya menjadi angka-angka. Nah sekarang pertanyaan saya, sekarang kita memberikan pendidikan yang membebaskan. Kalau anak-anak hanya dilihat sebagai mesin produksi angka, para birokrat hanya melihat sekolah sebagai tempat checklist. Sudah nih checklist, sudah kirim data ini checklist. Apa yang mau dimerdekakan? Sahabat integritas, jumpa lagi kita di program Visi Educare, satu visi utama. Nah hari ini kita pindah tempat nih, di tempat yang istimewa, enak tempatnya, enak kopinya, di Senusa Cafe, satu nusa satu rasa, gitu ya. Tapi hari ini kita tidak akan banyak bahas soal kopi, walaupun kita diskusinya sambil menikmati kopi-kopi yang enak nih. Kopi-kopi yang berasal dari biji kopi di Nusantara ya, yang di blended jadi satu dan rasanya luar biasa. Nah hari ini tetap kita akan bahas isu-isu terkait dengan pendidikan, yang tentu saja isu-isu yang penting, isu-isu yang aktual. Dan hari ini kita punya dua tamu langganan kita, Mas Bambang Wisudo, expert visi pendidikan, aktivis pendidikan. Selamat sore Mas Bambang. Sore. Lalu kita punya, nggak mau disebut dosen, tapi maunya disebut ahli pertahanan, pertahanan keamanan gitu ya. Siap. Mas Enrico Arya Guna gitu ya. Salam kenal. Mas Enrico, selamat sore. Selamat sore Mas. Mas Enrico ini nanti akan cerita bagaimana proses pembelajaran di ruang kelas yang luar biasa gitu ya, membawa pengalaman baru yang sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh peserta didik gitu ya. Nah, kita akan mulai dengan ya seperti biasa kita mengkritisi kondisi pendidikan di kita gitu ya. Walaupun tagline dari Kementerian Pendidikan Merdeka Belajar, tapi kalau kritik dari banyak pihak termasuk dari guru, justru di ruang-ruang kelas masih terjajah gitu ya. Pendekatannya masih pendekatan lama, yaitu kalau kritiknya Paulo Freire, pendidikan gaya bank. Guru atau dosen yang memberi ilmu, peserta didik, murid atau mahasiswa yang hanya menjadi penerima ilmu, jadi satu arah gitu ya. Nah, untuk bahas detail mengenai kondisi pendidikan kita, khususnya persekolahan lah ya, saya minta komentarnya Mas Bambang dulu ya, Mas Riko. Gimana Mas Bambang melihat kondisi persekolahan kita, apakah sudah ada perubahan atau ya masih seperti dulu gitu ya? Ya guru yang maha tahu, murid yang maha tidak tahu, dosen yang maha tahu, mahasiswa maha tidak tahu. Gimana Mas Bambang? Ya kalau dari ngobrol-ngobrol dengan teman-teman guru ya, sebenarnya ya tidak banyak perubahan ya. Pendidikan ala banking seperti tadi yang disebut Paulo Freire, di mana guru berceramah, guru mentransfer pengetahuan, murid-murid menangkap pengetahuan, itu masih terjadi sampai saat ini.
meskipun juga sudah ada perubahan. Khususnya di sekolah-sekolah ini ya menengah atas itu sebenarnya sejak lama berpikir merdeka, berpikir kritis itu sudah diperkenalkan ya. Kalau kita jalan ke sekolah-sekolah elit sampai dulu pernah kita jalan ke Balaraja sana, itu ternyata ya anak-anaknya cukup kritis itu ketika gurunya menanyakan sesuatu, murid-muridnya langsung bereaksi dan mereka cukup well informed dengan situasi yang terjadi saat ini meskipun baru tingkat sekolah dasar. Tetapi itu baru terjadi di sebagian kecil sekolah-sekolah kita ya, khususnya sekolah-sekolah menengah atas di urban ya, di perkotaan. Tapi sekolah kebanyakan saya kira belum banyak berubah. Kan kita barusan diskusi tentang guru-guru yang terjerat pinjol ya. Guru-gurunya aja tidak kritis, lalu bagaimana bisa mengajarkan berpikir kritis pada murid-muridnya ya. Dan pertanyaan lagi ketika kita bicara di sekolah menengah atas tadi ya, yang sudah memperkenalkan berpikir kritis, itu pertanyaannya apakah memang sudah benar-benar mengajak anak-anaknya berpikir kritis, membudayakan berpikir kritis sebagai culture ya, ataukah masih setengah-setengah hanya dalam pelajaran, beberapa pelajaran saja, tetapi praktek di sekolah itu sebenarnya belum mendukung satu kultur bernalar kritis ya. Misalnya begini. Kenapa? Kan kalau kurikulum bahkan menterinya bilang udah merdeka belajar gitu ya. Ya, misalnya ironinya di sekolah-sekolah menengah atas gitu ya, murid-muridnya masih dipaksa pakai seragam. Mereka takut pada aturan sekolah. Sekolahnya masih pakai reward and punishment ya. Pakai raport nih, kalau pelanggaran sekian, lampu merah bisa dikeluarin. Itu kan budaya mengontrol, budaya kekuasaan, bukan budaya membebaskan. Budaya memerdekakan buat anak-anak otonom berpikir kritis. Nah, kalau anak-anaknya hanya dipaksa mengikuti aturan, kemudian pakai tali sepatu yang warnanya berbeda saja dihukum, nah itu kan masih merupakan ketertindasan ya, bukan memerdekakan. Nah ini ironi di sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan, sekolah-sekolah elit menengah atas ya, yang sering dipuja-puja masyarakat, tetapi masih ada ironi. Jadi berpikir kritis ini harusnya menjadi kultur ya, bukan hanya diperkenalkan di 1-2 pelajaran. Oke. Sebelum dilanjut saya ke Mas Riko. Dan Mas Riko pun sebelum cerita pendekatan yang sudah dilakukan, saya minta komentar Mas Riko terkait dengan persekolahan kita yang dikritik banyak orang termasuk Mas Bambang, yang masih satu arah gitu ya, masih belum mendorong peserta didik untuk berpikir kritis gitu ya. Ya Mas Riko. Jadi kalau menurut saya begini, saya pernah melakukan riset pribadi sekitar akhir 2015 atau 2016 ke beberapa instansi pendidikan dan beberapa pelaku instansi pendidikan. Jadi yang saya dapati adalah para guru-guru ini sangat capek. Capek dengan apa? Administrasi, Pak. Jadi dengan birokrasi yang mereka harus laporan ke sekolah itu sendiri. Dari sekolah harus laporan ke dinas pendidikan terkait, dan akhirnya semua itu memakan waktu lebih banyak daripada mereka mengembangkan pembelajaran anak didik itu sendiri, Pak. Jadi ini mungkin jadi PR besar juga, mungkin kepada Mas Nadiem nanti. Pak Nadiem, mudah-mudahan Pak Nadiem dengar ini. Mendengar bahwa bagaimana birokrasi ini bukannya membatasi guru-guru ini untuk berkarya, membebaskan guru-guru untuk berkarya. Karena waktu yang mereka habiskan, kalau ada teman saya ada juga yang guru Amerika bilang, I spend most of my time planning my lesson. Waktu yang saya gunakan banyak untuk menyiapkan pelajaran. Tapi kalau waktu saya riset beberapa tahun lalu tersebut, yang terjadi adalah digunakan untuk masih menilai, membuat laporan dan sebagainya yang sebenarnya tetap banyak administrasi, Pak. Jadi menurut saya itu bisa dimulai dari situ dulu, jadi satu faktor yang akhirnya membuat guru memiliki waktu. Waktu itu dulu, waktu, tenaga, pikiran bisa dicurahkan untuk anak didik. Sehingga mungkin tadi Pak bisa seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya untuk satu arah, tapi dia berpikir, bagaimana anak didik saya bisa memahami pembelajaran dengan lebih baik. Karena kalau waktunya kurang, yang penting udah saya kerjain, saya ngajar, pulang mau tidur. Tuntas urusan kurikulum udah selesai. Betul, seharusnya tidak seperti itu, Pak. Nah, Mas Riko sendiri menawarkan di kampus paling tidak ya ada pendekatan wargaming dalam ruang kelas itu ya.
bisa diceritakan ini antitesa dari penelitian yang dibuat oleh Mas Riko atau bagaimana dan hasilnya seperti apa gitu ya Mas? Jadi saya mengenal wargaming atau saya sebut dengan Labda Yuda beberapa tahun lalu. Jadi Labda Yuda ini sebenarnya saya mau membuat bahasa yang lebih nasionalis lah. Iya. Karena kan kalau wargaming, war perang, gaming bermain. Iya. Orang nggak suka perang nggak suka. Orang yang nilai permainan itu sia-sia nggak suka juga. Oke, saya bikin apa? Labda Yuda. Artinya apa? Cerdas dan terampil dalam hal perang-perangan. Benar seperti itu. Bukan nyuruh orang perang-perangan di ruang kelas kan Mas? Nah, jadi tapi apa yang disimulasikan? Sebenarnya mensimulasikan konflik. Jadi ketika saya meriset wargaming yang saya dapati adalah ketika kita memakai kurikulum atau konteks wargaming ini di kelas, yang terjadi adalah anak didik menjadi lebih bersemangat untuk memahami pembelajaran tersebut. Contohnya gimana? Jadi pada akhir tahun lalu dan tahun ini saya melaksanakan secara daring dan luring sesi wargaming yang sederhana di universitas salah satu kampus swasta di Jakarta. Dosen pengampunya ada kebetulan teman saya dan dia meminta, Enrico tolong kita coba ujian akhir semester bagi jurusan hubungan internasional ini coba dibikin lebih keren dan bikin tidak membosankan, tidak boring. Saya sampaikan tadi kan Pak ya. Nggak dikasih soal untuk jawab. Ya, apa yang saya lihat kiri kanan gitu. Seperti itu. Akhirnya saya bikinkan sebuah simulasi di mana untuk beberapa kelas ini ada kelas diplomasi pertahanan dan kelas keamanan maritim. Saya skenariokan ketika ada konflik di Laut Cina Selatan dan saya bagi pesertanya menjadi beberapa pihak seperti AUKUS, Australia, US dan UK. Terus juga ada ASEAN dan ada China. Masing-masing saya berikan skenario dan ternyata mereka bersemangat gitu. Jadi beda dengan UAS yang diem. Ini mereka lari ke sana, lari ke sini. Mencoba untuk berdiplomasi. Jadi mereka bisa mengejawantahkan apa yang mereka sudah pelajari di kelas dalam sesi UAS tersebut. Tidak hanya misalnya mereka harus menghafal A, B, Cina adalah negara, enggak kayak gitu. Tapi bagaimana, saya seorang diplomat dari China. Saya memiliki ada konflik di depan mata saya. Sebagai diplomat, apa opsi saya? Berarti kan dia harus mengerti seperti apa sih China saat ini. Dia harus pelajari. Gitu Pak. Jadi menurut saya, kalau tadi misalnya dibilang di awal, merdeka belajar. Menurut saya inilah yang memerdekakan mahasiswa dan memerdekakan siswa yang mungkin di level SMA. Respon mahasiswa gimana? Wah, ini boleh saya bacakan ya? Jadi saya bikin survei setelah ini. Saya bilang, silakan bagi mahasiswa yang ingin memberikan review, untuk menulis review di Google Form. Dia bilang, saya kira ini kegiatan menulis biasa, tapi ternyata banyak diskusi dan problem solving. Ini saya nggak ngomong ya. Saya hanya nulis, tolong direview apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Terus dia bilang, keren banget jadi bisa belajar melobi tanpa harus menyebabkan perang. Critical thinking kita juga dilatih di sini. Saya nggak ngomong ya critical thinking. Dia muncul sendiri. Terus seru dan asik banget mengasah berpikir kritis dan hati-hati dalam pengambilan keputusan. Muncul lagi decision making. Gitu. Jadi ini beberapa sebagian dari situ ya. Jadi menurut saya responnya sangat bagus dan saya merasa model seperti ini sangat baik diterapkan di kampus-kampus lain. Kira-kira seperti Kalau di sekolah memungkinkan nggak? Bisa Pak. Jadi gini. Apa syaratnya? Kalau Mas Riko kan udah jagoan di ininya. Apakah ada syarat khusus yang bisa harus ada di guru untuk mempraktikkan ini? Sebenarnya sih yang sampaikan Bapak tadi ya, kita harus mengambil guru-guru yang memiliki pemikiran antitesis yang tadi. Kalau yang tadi ada gurunya mengatakan, satu arah, saya adalah sumber kebenaran. Ketika kita bicara wargaming, guru adalah fasilitator. Guru adalah sebenarnya jembatan antara yang belum paham menjadi paham. Inilah harus menurut saya tekankan. Jadi misalnya kita mau bicara, katakanlah mungkin kalau matematik agak susah ya kalau usah di wargaming. Tapi kalau kita belajar misalnya sejarah gitu. Orang bilang, sejarah capek cuma ngapalin itu. Coba kita bikin sebuah simulasi, misalnya suatu konflik di Nusantara yang Singosari, Majapahit. Masing-masing menjadi pihak-pihak yang bertikai. Otomatis mereka harus belajar kan, kalau saya jadi Ken Arok, apa motivasi saya? What is my raison d'être? Apa alasan keberadaan saya? Kenapa saya harus nusuk dia? Hal-hal kayak gitu kan bisa disimulasikan dan membantu pemahaman anak-anak sehingga mereka ketika belajar, sebenarnya sejarah itu tidak harus untuk hanya dikunyah, ditaruh di UAS terus dilupakan. Tapi sebenarnya kita belajar sejarah salah satunya adalah pembelajarannya apa sih? Apa nilai value kita ambil apa? Nah, menurut saya dengan adanya guru-guru yang mendukung dan sekolah ya, terutama ya mungkin sekolahnya ya administrasi harus mendukung juga metode seperti itu, memberikan ruang gerak untuk guru mengadakan sesi tersebut. Kita akan menghasilkan siswa-siswa, menurut saya harapannya menghasilkan siswa-siswa yang berpikir kritis, bisa mengambil keputusan dan mampu memfilter informasi.
di tengah gempuran informasi saat nggak jadi korban hoax ya. tidak jadi sekarang ya. korban. Berpikir Moga-moga kritis tidak. ya. Gitu ya. Betul, Pak. Mas Bambang komentarnya, ini kan sebenarnya Mas Bambang dan teman-teman koalisi pendidikan, ada Pak Lodi, Jimmy dan sebagainya, dari dulu kan sudah memperkenalkan pendekatan ini, critical thinking ini. Bahkan dalam banyak hal selalu lakukan apa yang disebut lontar masalah gitu ya. Lalu proses pembelajaran pun dorong guru-guru kalau di persekolahan untuk bawa langsung murid dengan lihat realitas di lingkungan sosial mereka gitu ya. Mas Bambang lihat komentar Mas Bambang terkait dengan pendekatan Mas Riko seperti apa? Ya, wargaming tadi memang menarik ya. Itu satu pendekatan ya untuk mengajarkan bagaimana anak-anak mengambil keputusan itu berdasarkan evidence, berdasarkan bukti, bahkan bukti secara peta geopolitiknya dan macam-macam itu kan evidence ya. Evidence-nya ada, berargumen dengan evidence itu salah satu berpikir kritis ya. Dan metodenya bisa banyak ya, mengajarkan anak-anak supaya berpikir kritis, bahkan dengan mengkritisi apa yang dikatakan AI itu juga bisa membuat anak-anak lalu bisa berpikir kritis ya. Jadi metode bisa banyak sekali. Yang penting bagaimana tadi berpikir kritis ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Ini tantangannya ya, kalau di tradisi pemikiran Barat itu kan sudah lama ya, itu sejak 2.500 tahun lalu, meskipun kemudian tenggelam pada abad pertengahan. Kenapa berpikir kritis itu tidak terjadi? Karena berpikirnya digantikan dengan logika mengikuti dogma-dogma, dan itu datangnya selalu dari kekuasaan ya. Apakah itu kekuasaan politik, raja-raja atau penguasa-penguasa otoriter, ataupun itu berasal dari agama. Di dalam masyarakat feodal itu juga kita kan nggak mempertanyakan pada majikan ya, kita menerima apa saja. Itu diubah nih pada era industri abad 21 ini. Itu kita justru harus berpikir kritis, mempertanyakan, harus tidak skeptis ya. Ada orang ngomong, ada penguasa ngomong, itu orang pintar ngomong, kita jangan langsung percaya, menelan mentah-mentah, tapi kita uji dulu. Benar nggak ini pernyataannya? Evidence-nya apa ya? Apa motivasi dia mengatakan itu? Dan itu harus dipupuk dari kecil ya. Dan pertama-tama yang ditantang ketika anak-anak berpikir kritis adalah kita sendiri. Guru, orang tua itu akan ditantang oleh anak-anak yang jadi gurunya harus siap. Harus Tapi siap. sebelum Orang itu tuanya juga harus siap. ada kopi mau lewat dulu Mas. Ini kopi satu nusa satu rasa. Silakan supaya diskusinya makin hot gitu Mas. Ya tadi ya. Mas Bambang langsung ngegas. Pendidikan alam. Oh iya. Nunggu agak dingin. Oke siap. Mas Bambang juga panas. Ya, Langsung aja. Kalau pendidikan alabang tadi ya. Ya mestinya mempertanyakan ya. Bahkan bukan cuma referensi kan. Ini sebenarnya pengetahuan siapa kan Mas yang mesti pertanyakan kan. Untuk kepentingan siapa? Misalnya kalau di mata pelajaran yang sering berulang-ulang saya sampaikan karena dulu pernah mengajar ekonomi. Ini kan ilmu ekonomi yang diajarkan berbeda dengan misalnya bacaan kita gitu ya. Karena pengetahuan kan nggak tunggal gitu ya. Nah, kenapa misalnya yang dipilih pengetahuan yang ini? Kepentingan siapa di balik itu? Itu yang mestinya juga dipupuk di guru kan. Seperti itu kan masuknya Mas. Iya. Critical thinking itu kan. Ya, jadi ada perbedaan nih antara critical thinking, bernalar kritis, dengan nanti critical pedagogi ya, karena asumsi dasarnya berbeda itu ya. Kalau critical thinking itu pijakannya itu adalah individualisme ya, berpikir menjadi individu yang mandiri ya. Sementara kalau critical pedagogi itu asumsi dasarnya adalah di dalam masyarakat ini ada yang tidak beres, ada yang tidak adil, gitu ya. Jadi lebih solidaritas dengan
dengan sesama. Itu pijakannya berbeda. Pijakannya berbeda, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita ngomongin berpikir kritis, tidak semata-mata dalam konteks untuk mendukung perkembangan ekonomi di abad 21 yang bercirikan pengetahuan dan teknologi. Berpikir kritis sendiri itu juga berpikir kritis pada diri sendiri, ya. Kita harus kritis pada diri sendiri, tetapi juga pada keadaan. Jadi men-challenge juga status quo. Sistem ekonomi kita ini sudah benar belum, ya? Pembagian keuntungan antara pekerja dengan pemodal ini sudah fair belum? Harusnya berpikir kritis juga ke sana, ya. Jadi kita juga jangan terjebak nih. Cuma ini skill nih, salah satu skill yang harus dikuasai supaya survive di ekonomi. Pendidikan bukan sekedar itu. Pendidikan adalah untuk mendewasakan seseorang dan membuat orang-orang itu menjadi subjek-subjek, menjadi agen-agen yang mampu berkontribusi pada masyarakatnya. Dan itu ditegaskan betul ya oleh misalnya Ki Hajar Dewantara. Kalau berpikir kritis, kalau dalam kritiknya Ki Hajar, kalau hanya mendewa-dewakan berpikir kritis itu mendewa-dewakan intelektualisme, ya. Sementara yang penting adalah juga watak. Kalau pengembangan watak, ya, pribadi yang mantap, yang matang, yang baik tentu saja, ya. Kalau juga diperluas lagi dengan konsepnya Tan Malaka, itu nanti pendidikan itu juga mengajak anak-anak bukan hanya berpikir kritis, bersikap intelek dan sebagainya, tetapi juga bagaimana supaya anak-anak itu mengenal rakyat yang ada di bawah, rakyat kebanyakan, dan bersolidaritas pada yang kurang beruntung. Itu kan menarik sekali, ya. Jadi berpikir kritis ini memang menarik sekali kalau kita konteksnya bukan hanya ini, ya, 4C skill. Sekarang 5C kata Mas Niko. 21. Ya. Tetapi lebih luas lagi untuk kebaikan bersama. Nah, itu sangat Pancasilais, ya. Nah, salah satu yang digarisbawahi Mas Bambang terkait dengan critical thinking adalah kemampuan peserta didik gitu, dalam konteks Mas Riko, mahasiswa yang mau berpikir, bukan dipikirkan, kan. Yang biasanya kalau di ruang-ruang kelas dipikirkan. Yang dipikirkan guru, dosen yang paling benar, itu yang harus diterima gitu. Nah, pas simulasi di ruang kelas seperti itu, peserta didiknya atau mahasiswanya gimana? Mereka apakah ada sudah siap belum? Kan biasanya mereka mendengar, ya. Mendengar, nggak membaca, tiba-tiba suruh berpendapat. Kagok nggak? Nah, pada saat saya mengikuti, saya memfasilitasi Wargaming atau Labda Yuda di salah satu kampus tersebut, alhamdulillah, puji Tuhan, ya, bahwa mahasiswa ternyata menurut saya sudah siap. Ini saya subjektif menurut saya, tapi menurut patokan saya adalah begini. Tidak ada yang hanya duduk diam gitu kan. Dan bahkan dikatakan di salah satu review juga dibilang, saya juga heran katanya. Yang biasanya dia diam di kelas, muter-muter, mengungkapkan pendapat. Dan menurut saya itu keberhasilan, Pak. Jadi mungkin kalau kita bicara tadi Mas Bambang bilang, bagaimana kalau saya tangkap menjadi agen perubahan sosial, mungkin Pak, ya, social change gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai dari lebih besar, nah mungkin dari individual gitu. Dia mengubah diri dari yang tadinya tidak peduli dengan kawannya gitu kan. Yang mungkin di situ kan memang dipaksa ada dua. Pertama ada kompetisinya antar pihak, dan kedua ketika internally dalam satu kelompok mereka harus kerjasama, mau nggak mau, suka nggak suka. Karena mencapai tujuan bersama, dan kalau misalnya gagal kan wah saya jelek ya gitu. Ada sedikit inilah reward and punishment sedikit gitu. Tapi pada intinya ketika mereka berkoordinasi, berkomunikasi, hal yang menurut saya tidak hanya terpakai di kampus sudah pasti, tapi juga terpakai di dunia kerja. Dan tadi ketika kita menjadi agen perubahan sosial, itu ada skill-skill yang harus dipakai. Dan menurut saya sih, alhamdulillah yang kemarin sudah tercapai, mereka mampu melepaskan nilai, ya, segelnya lah. Yang kalau tadinya hanya satu arah, mereka ya diam, tidak tertarik. Datang duduk diam, ya. Ya betul. Alhamdulillah mereka juga mau menjadi bagian dari sesi tersebut dengan aktif. Yang menurut saya itu sih sudah cukup baik, yang memuaskan. Jadi sebenarnya mereka mau, cuma ruangnya aja nggak ada kali, ya. Betul, mungkin tidak banyak sesinya, karena kan baik lagi. Sekarang kita bicara kampus atau sekolah, ya, kita bicara isi pendidikan. Kan ada PMIO, ya. If it ain't broken, don't fix it. Kalau misalnya tidak rusak, ngapain diperbaikin? Baik lagi, karena mungkin bagi sebagian guru yang sudah capek tadi, mungkin, atau dosen-dosen yang sudah capek tadi harus melapor ke
dikti dan sebagainya. Mereka ngerasa udahlah capek, nggak ada tambahan let's say keuntungan buat saya dan akhirnya ngurusin ini aja udah capek gitu. Tapi ternyata bagi dosen-dosen muda ya rekan saya membantu saya memfasilitasi tersebut, bagi dia itu nggak cukup. Bagi dia ini bagaimana membuat satu added value bagi mahasiswa dan bagi kampus pada saat itu. Jadi ya balik lagi, Wargaming atau Lab Dayuda ini sangat baik untuk diaplikasikan di ruang-ruang lainnya, membebaskan peserta didik untuk dapat berkontribusi di ruang kelas, dan moga kedepannya Pak ya mungkin Bang kedepannya juga berkontribusi di masyarakat. Dan mengkontekskan pendidikan dengan kondisi yang dihadapi ya peserta didik. Ya. Nah, itu kalau pendidikan ala banking, pendidikan yang bersifat menghafal itu bukan hanya anak-anak sosial loh, bahkan dalam praktek-praktek biologi, praktek kimia itu kan sebenarnya juga ala banking ya, reproduksi aja dari zaman tahun 40-an sampai sekarang ini campur ini lalu jadi ini itu udah di situ terus. Mau eksperimen ya. Coba kalau diubah ya dari problem, menemukan problem dulu ya. Apa problemnya gitu ya. Misalnya kenapa kok kita jajannya harus pakai GoFood atau apa, implikasinya apa, pemecahannya apa. Nah itu kan nanti risetnya jadi multidisipliner, pelajaran kimianya jadi berbeda ya. Mungkin tidak perlu didikte lagi bahwa ini campur ini akan jadi ini, itu kan reproduksi, tapi menjadi produksi pengetahuan. Nah itu sangat menantang dan anak-anak dengan sendirinya nanti akan mempelajari hal-hal yang basic itu tanpa harus disuruh oleh gurunya. Nah ini menantang nih sebenarnya ya. Dan ini memang butuh perubahan yang besar, bukan hanya dari sisi gurunya, tetapi di struktur persekolahan kita ya. Pendidikan yang sifatnya massal, seorang dosen harus menghadapi berapa mahasiswa dalam satu semester, ratusan mahasiswa. Bagaimana mau mengajak berpikir kritis? Guru misalnya, guru di SMA, guru mata pelajaran itu bisa sampai 10 kelas paralel, 18 kelas paralel untuk pelajaran yang sama. Jadi setiap hari dia harus berdiri 5 jam pelajaran atau lebih ya, dari hari Senin sampai Jumat atau Sabtu untuk mengulang-ulang hal yang sama. Itu ini menjadi bagi guru ini tidak mudah ya, mudah kelelahan, bukan dia bosan sebenarnya dengan materi yang dia ajarkan. Bukan cuma guru, muridnya juga bosan. Pengulangan aja kan. Nah, ini harus dirombak dan memang kita harus mengubah yang struktural, persoalan struktural seperti itu, tetapi juga secara individu guru, dosen harus berani keluar dari situ ya. Bereksperimen tadi. Saya kira banyak dosen-dosen muda yang sekarang udah mulai keluar dari itu ya. Tetapi kalau problem strukturalnya tidak dipecahkan juga nggak bisa. Mas Riko, tadi kan dalam konteks mikro di ruang kelas yang diampu Mas Riko cukup berhasil ya. Dosennya juga ya dia berposisi sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik, bukan cuma nyekoki, juga bukan cuma jadi tukang mengajar gitu ya, dan itu berhasil. Tapi kan ya kelasnya Mas Riko berapa sih gitu ya. Nah Mas Riko sendiri ada rekomendasi nggak hal yang lebih makro ya model ini bisa diterapkan, apa saja misalnya prasyarat-prasyarat, misal dari sisi pendidiknya, dosennya, apa sih yang mesti dimiliki, atau dari sisi gurunya apa sih yang mesti dimiliki gitu ya. Kalau dia mau kritis kan mengajarkan agar peserta didiknya merdeka, dia juga harus merdeka dulu dong gitu ya. Kalau dianya terjajah, ada yang juga nggak bisa memerdekakan gitu ya. Jadi rekomendasi Mas Riko agar misalnya wargaming ini, critical thinking ini mulai diterapkan di konteks persekolahan atau pendidikan yang lebih umum. Gitu. Apa yang mesti dilakukan? Oke, baik. Mungkin kita bisa mengambil satu perspektif namanya TPEC, technological, pedagogical, dan content. Jadi dia mungkin cek di Google juga bagaimana mengintegrasikan pengajaran menggunakan aspek teknologi yang abad 21 lah ya. Tapi pedagogis yang disebut dan konten. Konten maksudnya tuh ahli dalam materinya. Jadi sebenarnya diperlukan dalam sebuah sesi Lab Dayuda atau wargaming adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Tapi baik lagi, misal katakanlah kita akan wargaming mengenai sejarah. Kita datangkan orang dari museum misalnya. Sangat ahli sejarah, tapi mungkin dia tidak ahli berkomunikasi dengan murid. Orang introvert misalnya. Itulah perlunya misalnya guru sebagai jembatannya, yang ahli pedagogisnya menyampaikan. Oh ini loh teman-teman, bahwa yang dia sampaikan adalah. Terus habis teknologi ya, kita bisa gunakan yang sekarang kan
udah canggih lah, Canggih, canggih. mau PowerPoint, mau pakai robotronik apa ya, supaya sehingga lebih mengasihkan. Tapi baik lagi ke awal, sebenarnya selama memiliki keinginan dan memiliki resourcefulness atau memiliki apa ya, semangat untuk menggunakan memberdayakan semua sumber daya yang ada, menurut saya itu prasyarat paling utama. Dan balik lagi ke awal, kita objektifnya apa sih? Sebenarnya seorang guru, kita yang melaksanakan itu kan jangan sampai guru melaksanakan suatu ladai data wargaming ini karena tekanan dari administrasi hanya ya menyelesaikan, nggak bakal tercapai, Pak. Nggak bakal. Tapi harus menurut saya, baik lagi nih, silakan koreksi kalau saya salah, harus didasarkan bahwa saya ingin murid saya memiliki pembelajaran tidak hanya di kelas tapi beyond. Di luar dari kelas-kelas tersebut, mereka juga bisa membawakan pemikiran tersebut keluar. Yang tadinya hanya ya sekolah yang penting datang duduk diam gitu atau nulis doang, tapi jadi ternyata bisa lah berpikir kritis di sekolah, dan bagaimana membawa nilai-nilai tersebut keluar juga, mengaplikasikannya baik itu diri sendiri, untuk sekitarnya, dan lebih luas kalau mereka sudah punya position of power ya, mereka lebih luas lagi. Jadi dimulai dari gurunya lah ya, dosennya gitu ya, untuk memulai itu ya. Paling tidak mulai dari situ. Oke. Kalau Mas Bambang tadi ngomong struktural, mesti dari struktural. Ini kan tapi panjang lah ini perdebatan ke arah sana gitu ya. Yang paling realistis Mas Bambang supaya ruang-ruang kelas kita tidak cuma jadi tadi tempat penjinakan gitu ya, bukan tempat pemerdekaan. Itu mesti dimulai dari mana? Sebenarnya kan kita sudah mulai juga di beberapa lah ya, guru di beberapa tempat gitu ya. Ya memang cukup bagus, tapi kemudian ya terlokalisir aja di beberapa tempat tersebut gitu ya. Supaya terakselerasi nih, Mas Bambang rekomendasikan seperti apa? Ya memang tadi kita harus mau tidak mau harus menyentuh akar persoalannya ya. Kalau akar persoalannya ya karena masalahnya ini ada persoalan terkait dengan struktur, ya harus di restrukturisasi ya. Misalnya kelasnya, misalnya gurunya, guru mata pelajaran itu barangkali harus dilihat lagi karena kita terlalu terpetak-petak, terkotak-kotak dengan mata pelajaran. Barangkali perlu ada komposisi nih dalam penyusunan mata pelajaran, jadwal anak-anak belajar ini. Mungkin 40% atau lebih itu anak-anak belajarnya tidak mata pelajaran, tidak dibagi di mata pelajaran, dan pengampunya adalah guru-guru yang berkolaborasi ya, bukan guru matematika, ada fisika, biologi, sangat terpecah-pecah ya. Ada guru ekonomi, guru sejarah. Mungkin ini jadi proyek bersama. Nah, ini harus direstrukturisasi. Sementara itu juga memang guru-gurunya juga harus di pendidikan ulang ya, pembudayaan ulang, reedukasi. Kuncinya di guru. Ya, ini juga harus dilakukan. Tetapi memang sebenarnya kalau kita bicara dengan belajar merdeka, ini sudah diberi ruang. Ada ruang. Tinggal keberanian kepala sekolah, guru-guru, dan tentu saja para pengawas dan dinas ya, jangan suka mendikte guru-guru atau sekolah ya. Sekolah yang sudah bagus, sekolah yang tidak menyimpang itu biar aja berjalan. Nah itu nanti kalau ada kepercayaan pada guru, kepercayaan pada sekolah untuk mengelola pendidikannya sendiri ya, tanpa banyak intervensi, tugas-tugas administrasi dan dikte dari atas, itu saya kira akan membuka peluang untuk itu ya. Dan contoh-contohnya sudah banyak, bahkan tidak harus sekolah mahal, sekolah untuk kelas atas yang bisa melakukan pendidikan merdeka, karena referensi Kemendikbud sekarang juga antara lain Sanggar Anak Alam di Jogja ya, itu sekolah untuk anak-anak biasa itu, bukan anak orang kaya ya. Tokoria Thoibah yang di Salatiga ya, itu ya. Oke, Mas Riko ada tambahan? Ya, mungkin menambahkan itu, saya setuju sekali dengan Pak Bambang tadi, bahwa ketika dibebaskan tadi dari kewajiban administrasi yang mana sangat membelenggu, karena baik lagi bagi kita sebenarnya menurut saya pendidikan ya, ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibirokrasikan sebenarnya. Ya. Sebenarnya, tapi mau nggak mau, karena kita butuh akuntabilitas dalam dana pendidikan, kita harus masukkan dalam birokrasi. Tapi akibatnya yang harus jadi tenaga pendidik menjadi birokrat. Jadi bukannya saya yakin orang-orang di atas ini banyak orang-orang baik, tapi karena terbelenggu oleh sistem yang semua menjadi angka. Sekolah sini harus memberikan angka, prestasi segala macam, laporkanlah ke daerah-daerah, laporkan ke pusat dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga fokusnya itu, anak-anak hanya menjadi angka-angka.
Nah sekarang pertanyaan saya, sekarang kita memberikan pendidikan yang membebaskan. Kalau anak-anak hanya dilihat sebagai mesin produksi angka, para birokrat hanya melihat sekolah sebagai tempat checklist. Sudah nih checklist, sudah kirim data ini checklist. Apa yang mau dimerdekakan? Ya, seperti itu. Jadi moga-moga sih emang programnya dari Mas Nadiem untuk Merdeka Belajar mampu extend, diperlebar untuk tadi mengakomodir yang Bapak sampaikan tadi. Berbagai kritis, pendidikan lintas mata pelajaran, tidak hanya terkotak-kotak atau siloed seperti itu. Oke, Mas Bambang. Ya, tapi juga jangan lupa ya bahwa critical thinking, 4C untuk 21st century itu juga dasarnya tetap ya, tetap harus ada juga kemampuan literasi, termasuk literasi aritmetik, matematik ya. Itu tidak ditinggalkan, tetapi dikembangkan, dan pendekatannya bukan anak-anak TK lalu harus bisa membaca, menulis dan berhitung, bukan itu ya, tetapi itu tetap penting ya. Keahlian itu bisa dicapai apakah di kelas 1 SD atau kelas 2 atau kelas 5, itu menjadi tidak begitu penting. Yang penting adalah anak-anak bisa mengembangkan diri ya. Nah, nanti barangkali satu saat dia menguasai itu. Oke, saya kira menarik. Kita nanti bisa sambung lagi diskusinya. Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh pembuat kebijakan, baik di nasional maupun pada tingkat lokal, termasuk penyelenggara sekolah atau penyelenggara pendidikan. Karena kalau kita masih, pendekatan pendidikan kita masih seperti sekarang, pendidikan gaya bank, selain itu membuat peserta didik tidak kreatif gitu ya, yang sekarang dibutuhkan justru orang-orang yang kreatif dalam proses pembuatan kebijakan, dalam proses pembuatan keputusan gitu ya. Dengan sistem pendidikan yang seperti sekarang justru kita akan makin tertinggal. Nah, karena itu pendekatannya mesti berubah ya, lebih kritis, guru menjadi fasilitator, murid juga menjadi aktor penting di ruang kelas. Tapi syaratnya seperti yang dikatakan Mas Bambang, Mas Riko bilang, guru jangan terbelenggu urusan-urusan administratif gitu ya. Jangan sampai sebagian besar waktunya ngurus hal-hal yang administratif gitu ya, yang kemudian melupakan tugas utamanya untuk membebaskan, memerdekakan peserta didik. Nah, Mas Bambang rekomendasinya ya, selain secara struktural, Mas Bambang bilang sekarang sudah ada kesempatan nih Merdeka Belajar gitu ya, bisa dimanfaatkan. Cuma syaratnya memang guru, kepala sekolah, penyelenggara sekolah yang mesti memanfaatkan ruang itu. Ruangnya ada gitu ya, ada kemauan untuk menjadikan peserta didik ini sebagai subjek, bukan objek belajar. Nah, saya kira itu, dan jangan lupa teman-teman datang ke Senusa Kopi, ini kopinya luar biasa gitu ya. Makanya diskusi kita ini berapi-api nih. Salah satunya, ya. Senusa Kopi di daerah Selipi, nggak terlalu jauh, satu nusa satu rasa, dan memang rasanya luar biasa gitu ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe Satu Visi Utama, dan juga disebar ke segala penjuru mata angin. Terima kasih.